membahas tentang akhlak dan muamalah. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan secara sekilas bahwa materi kita atau perkuliahan kita ini adalah berkaitan dengan Islam di ruang publik. Islam di ruang publik itu artinya bagaimana Islam ini memiliki tata aturan, seperangkat nilai untuk mengatur bagaimana manusia individu, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok itu melakukan interaksi. Nah, itu disebut dengan akhlak dan muamalah. Tapi sebelum jauh membicarakan tentang akhlak dan muamalah, izinkan saya sekali lagi menjelaskan tentang pilar ajaran Islam supaya kita punya gambaran tentang akhlak itu lebih baik, khususnya berkaitan dengan posisi akhlak itu dalam pilar ajaran Islam. Jadi begini teman-teman, kalau kita berbicara tentang pilar-pilar ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama adalah akidah, yaitu itu berkaitan dengan keyakinan bahwa di dalam beragama kita harus meyakini. Jadi unsur pertama di dalam beragama itu adalah keyakinan. Maka kalau kita ini sudah menyatakan diri beriman kepada Allah, dengan sendirinya keimanan atau keyakinan kita kepada Allah itu harus tercermin dalam aneka ragam aspek kehidupan kita, gitu ya. Di dalam semua aspek kehidupan kita, keyakinan atau kepercayaan kepada Allah itu harus terwujud. Nah, itu namanya tauhid atau akidah. Jadi pilar paling dasar itu adalah akidah, keyakinan. Kalau sudah tidak yakin, ya tidak ada gunanya beragama. Kemudian yang kedua disebut dengan syariah. Syariah itu arti kata dasarnya adalah jalan menuju sumber air. Itu. Dalam hal ini syariah itu artinya tata aturan. Jadi begitu kita sudah meyakini, maka kita harus mengikuti aturan-aturan dari hal yang kita yakini itu. Misalnya, contoh sederhananya begini. Kita yakin bahwa kita akan masuk kampus yang bernama Universitas Muhammadiyah Malang. Yakin, ya. Kemudian kita masuk ke dalam ajaran, kita daftar menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang. Maka itu tidak cukup. Daftar saja sudah tidak cukup. Karena begitu mendaftar dan menjadi mahasiswa, maka kita mesti tahu apa yang harus kita lakukan selama menjadi mahasiswa di UMM. UMM punya peraturan-peraturan. UMM punya hukum, nah, katakanlah begitu, berkaitan dengan bagaimana perkuliahan ini dijalankan atau bagaimana kehidupan sebagai mahasiswa itu harus dialami. Contoh misalnya, biasanya tradisi UMM itu adalah begitu seseorang dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa, kemudian ada yang namanya pertemuan orang tua atau wali mahasiswa dengan pimpinan Universitas Muhammadiyah. Nah, dalam pertemuan itu ada penandatanganan kesepakatan-kesepakatan antara orang tua dengan pihak universitas. Misalnya ini sekali lagi, tidak boleh berambut gondrong, misalnya gitu. Karena berambut gondrong itu bagian dari hal yang menurut ukuran Universitas Muhammadiyah Malang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kesopanan, misalnya begitu. Lalu bagaimana sikap kita? Ya karena kita sudah yakin untuk masuk UMM dan sudah menjadi bagian dari UMM, kita harus mengikuti peraturan itu. Nah, begitu juga dengan agama. Kalau kita sudah yakin dengan Islam sebagai agama kita, maka apapun yang diperintahkan oleh Islam kita jalankan, dan apa-apa yang dilarang oleh Islam kita jauhi. Nah, untuk mengetahui tata cara
untuk mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh, itu diatur dalam satu pilar Islam namanya syariah. Nah, begitu. Nah, kalau syariah itu berkaitan dengan tata cara, baik itu hubungan antara kita dengan Tuhan, kita dengan Allah ya, ataupun dengan sama manusia, pokoknya hukum. Maka di dalam hukum itu, ya, di dalam hukum itu kan tidak mungkin hukum itu diciptakan untuk apa sih? Ya, untuk mengatur perilaku manusia. Kenapa perilaku manusia diatur? Karena di dalam menjalankan perilakunya, manusia tidak hidup sendirian kan gitu. Interaksi dengan orang lain, interaksi dengan bangsa lain, interaksi dengan orang yang punya identitas yang sama maupun yang berbeda, kan begitu. Maka itu ada etikanya, itu ada nilai-nilai yang harus dijalankan. Nah, itulah yang disebut dengan akhlak dan muamalah. Nah, jadi begitu. Maka kita akan bicara, apakah yang disebut dengan akhlak itu? Dalam hal ini, prinsip atau salah satu dasar yang bisa kita ambil adalah surat Al-Ahzab ayat 21. Ini menceritakan tentang Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi ini adalah sebuah penegasan kepada kita semuanya sebagai umat Islam untuk meniru akhlak Rasulullah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nah, jadi Nabi Muhammad itu adalah role model kalau bahasa zaman sekarang. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi siapa saja yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Artinya mengharap rahmat Allah itu kan berarti percaya kepada Allah, mengharap kehadiran hari akhir itu kan berarti percaya bahwa dia akan ada. Hari akhir itu memang ada. Karena kalau tidak percaya hari akhir itu ada, untuk apa juga berharap, kan begitu. Maka ini artinya adalah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada kiamat dan seterusnya, itu telah ada contoh. Nah, kita ini kan sering bingung. Misalnya nulis proposal tugas akhir, bingung itu gimana ya cara nulisnya. Kemudian ada contoh yang bisa kita tiru, maka jadi gampang. Maka dalam hal ini, kalau kamu bingung menjalani kehidupan di dunia berkaitan dengan interaksi dengan sesama atau yang lain-lain, sudah ada contohnya kok. Nah, itu sudah ada contohnya. Contohnya itu ya Nabi Muhammad. Itu. Tetapi orang bisa yakin bahwa Nabi Muhammad itu sebagai role model atau contoh manakala dia beriman. Karena bagi orang yang tidak beriman ya pasti nggak mau mengikuti itu apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Nah, itu adalah dasar ya kalau kita berbicara tentang akhlak. Nah, akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab akhlak yang merupakan bentuk jamak dari khuluq. Nah, akhlak khuluq. Misalnya ada yang hafal gak doa kalau bersemin? Maka di situ dikatakan fahassin khulqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan aku sebagai sebuah ciptaan gitu ya, sebagai ciptaan, maka baguskanlah juga perilakuku. Nah, khuluqi tadi itu, maka khuluq. Nah, maka dari aspek kebahasaan atau etimologis, akhlak itu berarti budi pekerti, watak atau tabiat. Nah, sehingga dalam hal ini akhlak sering disamakan atau disepadankan dengan moral atau etika. Moral dalam bahasa Indonesia itu artinya akhlak atau etika. Kemudian kita coba melihat aneka definisi atau pengertian secara
terminologis tentang akhlak itu. Misalnya Profesor Ahmad Amin mendefinisikan dalam kitab judulnya kalau nggak salah Kitabul Akhlak ya, Ahmad Amin mendefinisikan akhlak itu sebagai kehendak yang biasa dilakukan. Nah, gitu. Artinya segala sesuatu kehendak yang terbiasa dilakukan itu disebut sebagai akhlak. Ini menurut Profesor Ahmad Amin di dalam Kitabul Akhlak. Kemudian Ibnu Miskawai di dalam kitab Tahdzibul Akhlak mendefinisikan atau menjelaskan tentang akhlak itu adalah sebagai perilaku jiwa ya, perilaku jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanpa melalui pertimbangan. Maknanya adalah kenapa tidak melalui pertimbangan? Karena otomatis atau spontan. Karena itu kan akhlak itu nanti ada, tidak selamanya baik, tidak selamanya jelek, tapi ada dua-duanya. Sementara Al-Ghazali mendefinisikan akhlak itu sebagai sifat yang tertanam dalam hati. Nah, kalau Miskawai tadi mengatakan itu adalah perilaku jiwa, perilaku jiwa. Maka jiwa yang baik melahirkan akhlak yang baik. Maka di sini dikatakan oleh Al-Ghazali, akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam hati, ya, yang menimbulkan kegiatan-kegiatan dengan ringan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Nah, ini antara lain definisi ya. Tentu kalau kita cari definisi-definisi yang lain pasti lebih banyak lagi. Tapi ini contoh ya. Teman-teman bisa memperkaya dengan coba mencari definisi-definisi yang lain. Kemudian karena Islam ini adalah agama yang menekankan keseimbangan tiga tadi itu antara keyakinan, kemudian setelah keyakinan itu ada jalan untuk menuju hukum yang ditetapkan disebut dengan syariah, kemudian mengatur perilaku hubungan sesama manusia. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, kalau begitu sebenarnya akhlak ini sumbernya dari mana? Nah, gitu. Sumbernya dari mana? Sumber akhlak ini. Maka dalam hal ini ada dua macam sumber akhlak ya, yang secara umum dijelaskan oleh para ahli. Yang pertama adalah akhlak yang bersumber pada agama. Akhlak yang bersumber pada agama itu maknanya adalah agama mengandung atau bahkan inti agama itu adalah tuntunan menuju kebaikan. Dan gitu, keyakinan, setelah keyakinan kemudian petunjuk, bimbingan, arahan menuju kebajikan atau kebaikan. Nah, maka dalam hal ini tentu saja karena di dalam Islam itu ada dua sumber ajaran yang mutlak, yaitu Al-Quran dan Sunnah bagi semua hal di dalam Islam, maka sumber akhlak itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Sumber yang merupakan akhlak yang bersumber pada agama gitu. Nah, Al-Quran sebagai sumber akhlak ini berkaitan dengan hubungan antar manusia. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 22. Bunyinya adalah fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Nah, artinya adalah, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ini akhlak, ini akhlak tentang hubungan sesama manusia. Sebuah peringatan ya. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi. Ini akhlak yang pertama, yaitu akhlak tentang akhlak manusia kepada alam semesta ya, akhlak manusia kepada alam semesta. Karena manusia itu dicetak sebagai pemimpin di muka bumi, wakil Allah di muka bumi, maka harus menunjukkan akhlak yang baik kepada semua ciptaan Allah di muka bumi.
karena kan wakil Allah di muka bumi, maka harus menunjukkan sikap baik. Atau sebaliknya, di dalam hal berkaitan dengan kemanusiaan, begitu orang berkuasa memutuskan silaturahmi. Nah, ini akhlak ya. Kemudian ada juga ayat yang sangat terkenal, yaitu surat Ar-Rum ayat 41. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Nah, sekali lagi, kerusakan di darat dan di laut itu kan artinya alam semesta. Sementara manusia adalah pemimpin yang diturunkan oleh Allah di muka bumi yang harus menjaga. Tapi ternyata banyak kerusakan yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, berarti ini akhlaknya kurang pas. Bima kasabat aidinas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang lurus. Nah, ini contoh akhlak-akhlak di dalam prinsipnya, ya, prinsipnya. Karena ada yang detail-detail, misalnya Al-Quran mengatur kalau kamu masuk rumah seseorang, mintalah izin dahulu, misalnya gitu. Ketuklah pintu atau ucapkan salam. Kalau sampai hitungan tertentu tidak ada, misalnya 3, maka kembalilah. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Itu kan etika. Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu. Nah, kenapa? Karena rumah itu kan bagian dari privasi seseorang. Kalau kita masuk begitu saja, tentu kita melanggar privasi orang. Maka Islam mengajarkan sebagai contoh ya, di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu, dan seterusnya. Sampai ada izin dari orang yang punya, karena itu tadi. Nah, sekarang kita beralih kepada sumber yang berasal dari sunnah, gitu. Sumber yang berasal dari sunnah. Sunnah itu artinya perbuatan, perkataan, dan keputusan Nabi Muhammad. Disebut juga dengan hadis. Nah, misalnya itu tadi kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, contoh yang baik bagi kalian semua. Karena itu ikutilah. Nah, bagaimana contoh-contoh perbuatan Nabi Muhammad yang bisa kita tiru sebagai akhlak, tentang bagaimana menghadapi orang-orang yang berbuat kasar dengan kita, misalnya gitu. Ada banyak contoh akhlak-akhlak Rasulullah tentang bagaimana menghadapi situasi membalas kebaikan orang, gitu. Misalnya begini, satu ketika ada kumpulan orang Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, dan salamnya itu adalah bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum itu artinya binasalah kamu Muhammad. Ada juga yang mengartikan racun bagimu Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dikasih salam, tapi salam yang sangat tidak sopan. Padahal salam itu kan artinya kedamaian, tapi ini malah salam yang tidak mendamaikan. Assalamualaikum ya Muhammad, racun bagimu Muhammad, atau binasalah kamu Muhammad. Mungkin cara bahasa Jawanya gitu, modar kira-kira gitu. Kasar sekali itu, kasar sekali. Tapi kemudian Nabi Muhammad tidak membalas kasar juga. Aisyah yang pada saat itu sedang berada dengan Rasulullah dan mendengar umpatan salam tidak bersahabat dari orang-orang Yahudi itu, kemudian menjawab dengan sangat emosional. Dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya wes ditambah-tambahi Aisyah karena saking jengkelnya tadi. Dan Nabi Muhammad mengatakan tidak perlu begitu, cukup katakan waalaikum. Nah itu, jadi coba, ini akhlak Rasulullah. Jadi kata Nabi Muhammad, gak usah dibalas dengan yang lebih-lebih, gak usah, biarkan saja. Kalau dia mengatakan
binasa engkau Muhammad, racun bagimu Muhammad. Cukup jawab, ya kamu juga. Nah, gitu kira-kira. Waalaikum. Nah, gitu aja. Tidak usah ditambah-tambah. Artinya apa? Ini ajaran Rasulullah. Kalau orang berbuat baik kepada kita, maka balasan kita harus lebih tinggi. Tapi kalau orang berbuat tidak baik kepada kita, balasannya harus lebih rendah. Nah, itu. Atau setidaknya ya setara sajalah, Itu kalau soal kejelekan. Nah, jadi sumber akhlak itu berasal dari Quran, Sunnah, itu kalau kaitannya dengan agama. Tapi ada juga akhlak yang bukan bersumber dari agama, artinya dari kebiasaan masyarakat dan lain-lain. Maka di situ ada sumber yang disebut dengan pengalaman. Oh, kita hidup dalam masyarakat, lalu kita mengalami, oh kalau begini ini tidak boleh, misalnya begitu. Kenapa? Hidup dalam masyarakat yang berbeda, mungkin punya standar nilai yang berbeda. Kita tidak tahu bagaimana nilai-nilai itu berlangsung, tapi dengan mengalami, lalu kita jadi tahu, oh ini begini, oh ini boleh, ini tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah insting. Insting itu semacam suara hati nurani, hati kecil gitu ya. Ini kan kadang-kadang kita mengalami peperangan dalam diri. Ini saya jalankan apa enggak? Ini boleh apa enggak? Nah, kemudian hati kita mengatakan, kita sering dikatakan, tanyalah hati kecilmu. Nah, itu namanya insting. Kemudian maka seperti tadi definisi tadi itu ada banyak akhlak. Secara sederhana akhlak itu dibedakan menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Istilah dalam bahasa Arab itu akhlakul karimah dan akhlakul madmumah. Al-akhlak al-karimah dan al-akhlak al-madmumah. Itu ya, jadi yang disebut dengan akal terpuji itu artinya akhlak yang baik, perbuatan yang baik. Misalnya bisa kita rujuk kepada surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Contoh perbuatan baik itu. Ini dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah. Nah, jadi ini contoh ya, contoh saja. Jadi di dalam surat Al-Furqan ayat 63 itu dijelaskan siapakah yang disebut dengan hamba-hamba Allah yang baik. Istilahnya itu ibadur rahman, yaitu alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Nah, rendah hati. Dan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka juga mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Itu tadi. Jadi berjalan di atas bumi dengan tanpa kesombongan, rendah hati. Itu akhlak yang baik. Karena dengan mudah manusia itu sebenarnya bisa terjebak ke dalam kesombongan. Pakaian yang dipakai itu karena kita merasa wah ini pakaian mahal, itu bisa membuat kita jadi sombong. Itu kendaraan yang kita pakai itu karena bagus, keluaran terbaru, jadi gitu, paling canggih, lalu itu bisa menjadikan kita berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Artinya berjalan di atas bumi atau di muka bumi itu maknanya menjalani kehidupan gitu ya. Bukan kok dalam arti fisik berjalan, tetapi saya memahaminya berjalan di atas bumi itu artinya menjalani kehidupan di muka bumi. Tapi ini memang sulit dan perlu latihan. Bagaimana orang itu sering terjebak ke dalam istilahnya apa? Ayel-ayelan, pertengkaran, misalnya cekcok di ruang publik,
fasilitas publik itu kita sering melihat orang satu sama lain saling cekcok. Itu menurut saya salah satunya karena tidak adanya kerendahan hati. Dia merasa saya ini kan pejabat, saya ini kaya, kamu gak tahu siapa saya, kok kamu perlakukan begini begitu. Itu karena tidak hauna. Padahal kalau kita lihat di dalam ajaran Islam, sholat itu kenapa siapapun kamu ketika sholat ya harus ikut imam. Maknanya apa? Ya kesamaan itu. Orang harus tahu posisi. Kalau di masyarakat misalnya, atau ketika sholat itu, ini kan agak berbeda dengan ibadah di agama lain. Di dalam ajaran Islam, sholat ke masjid itu sepatu sandal dicopot itu. Yang kadang ada orang bertanya, Islam itu agama repot, masa mau sholat, mau beribadah saja harus dilepas alas kakinya. Itu apa maknanya? Kok repot banget itu? Padahal itu mengandung makna tinggalkan atributmu kalau sudah berhadapan dengan Allah. Gitu. Yang itu juga ajarannya adalah kita meskipun punya jabatan tinggi, punya harta banyak, punya kedudukan terhormat di masyarakat, berpakaian bagus, punya rumah besar, tapi ya itu jangan pernah menjadikan kita tidak hauna, tidak rendah hati. Kita mesti punya kesadaran tinggi bahwa hal-hal begitu bagi Allah mengambilnya mudah sekali. Harta, kedudukan, apalagi nama besar, itu semua seolah-olah ketika berkuasa nggak ada yang bisa menandingi kita. Padahal bagi Allah mencabut yang begitu-begitu itu mudah sekali. Maka di sini dijelaskan wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna. Itu contoh akhlak yang baik. Nah, gitu ya. Maka ini contoh akhlak atau karakter merupakan bagian dari ajaran Islam. Nah, banyak contoh-contoh yang lain berkaitan dengan perbuatan baik ini. Misalnya saya ingin sebutkan saja beberapa. Ada rasa malu. Misalnya da'hu fa'innal khaya'a minal iman. Misalnya ini mengatakan malu itu sebagian dari iman. Karena perkataan tidak tahu malu itu kan sangat negatif ya. Itu orang mengatakan, wah kamu ini tidak tahu malu. Maka punya rasa malu dan tahu rasa malu, tahu malu itu oleh Islam digolongkan sebagai akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, contoh akhlak karimah itu ya adalah bijaksana, tidak cepat marah dan lemah lembut. Tapi laki-laki ini semua barang-barang yang sulit dilakukan. Saya menegaskan ya, ini semua barang-barang yang gampang kita baca, gampang kita ucapkan, gampang kita pelajari, tetapi membawanya dalam kehidupan adalah sesuatu yang sangat sulit. Bijaksana mudah sekali diucapkan, tidak cepat marah itu mudah sekali diucapkan. Maka Islam memberikan balasan yang sangat tinggi. Misalnya la taghdab walakal jannah. Itu jangan kamu marah dan bagimu surga. Itu maknanya apa? Masa hanya menahan marah bisa masuk surga kan gitu? Mananya adalah karena memang itu tidak mudah. Nah, misalnya ada hadis sahih yang menunjukkan keutamaan 3 hal tersebut. Inna fika khoslataini yuhibbuhumallahul khilma wal anata. Engkau mempunyai 2 hal yang dicintai oleh Allah, yaitu kebijaksanaan dan tidak cepat marah. Itu bijaksana. Tapi kadang ya orang-orang itu, manusia maksudnya, itu selalu punya kecenderungan untuk berorientasi atau berpusat pada dirinya sendiri dan tidak melihat orang lain. Itu sering kali kita lihat begitu ya. Karena itu ini sesuatu yang kemudian misalnya ada hadis innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih.
Sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut, mencintai kelemah lembutan dalam seluruh perkara. Tapi sulit sekali. Pelayanan publik itu yang paling rawan tidak adanya kelemah lembutan ya. Saya kira teman-teman mengalami juga sama dengan saya. Kalau sudah berhadapan dengan pelayanan publik itu harus siap-siap sakit hati. Demikian juga misalnya bahkan di dunia pendidikan kita berhadapan dengan pelayanan administrasi di lembaga-lembaga pendidikan itu juga tidak semuanya ada arifku, ada kelemah lembutan. Nah, itu. Kemudian contoh lainnya jujur, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Itu dasarnya. Lalu yang keempat adalah membalas kejahatan dengan kebaikan sebagaimana contoh-contoh yang dijelaskan oleh Rasulullah. Kemudian berlomba-lomba dalam kebajikan. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan itu juga akhlak terpuji. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Nah, dan bagi setiap umat itu ada kiblat yang dituju ke arah mana dia menghadapkan wajahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Kalau manusia ini berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, kayaknya aman deh dunia. Gitu, karena orang berlomba untuk berbuat kebaikan. Bulan Ramadan sebentar lagi. Bagi para pencari makan misalnya itu ya. Pencari buka itu tidak kesulitan. Karena apa? Orang berlomba-lomba mencari orang berlomba-lomba untuk memberikan makan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu. Saya kira orang yang tidak punya makan pada bulan Ramadan itu sangat mudah mencari makan ke masjid, ke komunitas-komunitas. Itu contoh. Itu berbuat kebaikan. Itu akan melahirkan kemaslahatan bagi manusia. Nah. Oke, teman-teman sekalian. Jadi saya kira itu ya sebagai pengantar untuk materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan akhlak dan muamalah.